kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbulannya. Masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Siapkah kau bertahta di hatiku, Adinda? Karena ini saat yang tepat. Mbak, si Ica di mana ya? Mungkin dia di sebelah. Enggak, maksudnya ada yang perlu kita omongin gitu sama dia. Coba telepon ya, suruh kesini. Ya udah deh Adi, ntar juga dia kesini. Ya udahlah, terserah. Bentar. Ya, Wow, masker mulu. jerawatan gara-gara kemarin ikutan seharian di luar. Ya, cowok mulu sih. Ya aduh. Alah. Sama dia. Ya. Ngapain Val? Buat jadwal jemputan. Oh. Kayaknya kita harus ngomong deh. Serius banget, Kak. Oh, oke. Enggak bener, kata Mbak Maria. Kita harus ngomong. Kemarin Mbak Maria kan punya konsep. Dan konsep itu diganti sama konsepnya Ica kan? Ya kan karena semuanya setuju kan, karena emang itu yang dibutuhin. Ya memang setuju, tapi di sini lihat, kita lihat sekarang. Konsep itu jalan nggak? Ya kan belum, dia kan kayak Ica juga kemana lagi sibuk gitu loh. Maksudnya kayak deadline di tim sebelah, jadinya nggak bisa ditinggal. Kan kita masih punya waktu sih sebenarnya. Maksudnya ya oke, sorry udah kepotong, tapi lusa deh kita mulai. Lusa terus. Dari kemarin lo ngomong kayak gitu lusa. Ya gimana di? Begini loh, Ica harus memilih. Ica mau fokusnya di mana? Di sebelah atau di sini? Gak bisa dong Kak kayak gitu. Ica harus milih. Maksudnya kayak ya selama ini juga Ica beriringan, Ica bisa nge-handle semuanya. Maksudnya kayak kenapa? Kayaknya Ica udah nggak fokus di sini. Gak gitu Kak, kayak Dari sini tuh udah kelihatan loh. Kamu tuh serius nggak sih sebenarnya di tim kita ini? please dong di jangan kayak gini. Ica selama ini juga kan berperan di sini dan udah berjalan lama dan kita baik-baik aja. Kalian bisa ngerti kenapa hari ini kayak kalian sensitif? Masa ada apa sama kalian? Konsep itu udah kita jadwalin kan 2 minggu. Dan sekarang udah 1 minggu kita belum ada pergerakan. Tanggung jawab Ica itu di sini gimana coba? Oke, bukannya Ica nggak tanggung jawab. Dimaksud Ica di sini kayak waktu kita punya 2 minggu, sedangkan mereka tuh bener-bener nggak bisa ditinggal untuk hari kemarin dan hari ini, dan lusa deh kita mulai. Ya kayak gitu dari kemarin lusa terus. Tapi kan Gini loh, kita di sini butuh kepastian. Dan film ini harus berjalan karena ini idenya elu. sorry Kak. Nggak bisa gitu. Mending lo pilih deh. Lo pilih tim kita ini atau tim lo yang sebelah? Mungkin dong di. Enggak, harus milih. Ya Ica tuh udah bangun mati-matian di sini dan di sana, terus Ica harus milih salah satu, ninggalin gitu. Ya kalau nggak kayak gitu, nggak bakal jalan.
bisa dong, nggak bisa kayak gini. Bisa Ca, lo harus fokus. Kali ini deh kak, masa ngerti ini sedikit aja. Itu juga selama ini berkontribusi bantu kalian dan segala macam kan. Masa kayak Ica nggak ada masalah selama ini. Ya Ica minta pengertian kalian. Mending lu keluar deh, maksudnya lu nggak bisa serius di sini gitu loh. Ya, Sudah. Tenang. Bisa dong kak. Duduk. Enggak, maksudnya dari kemarin nggak jalan loh. Iya, duduk. Ya kan selama ini Ica juga punya gagasan, punya ide. Ica juga selama ini ngebantu kalian kan. Duduk. Jangan emosian lah, ya. Pikir secara dewasa. Jangan kayak gini. Kita ini udah gede loh. Naufal, kita di sini bukan masalah ngomongin dewasa atau enggak, maksudnya kayak ini bener-bener nggak bisa ditinggal. Gak berisik ah lu keluar deh, lu nggak bisa milih soalnya. Santai dong, dia kita di sini bisa ngomongin baik-baik. Ya udah, sudah. Sekarang ini. Seolah-olah hari ini kalian Dengar. buta karena Dengerin Ica gua. nggak pernah ngapa-ngapain sama ini. Dengerin gua. Udah cukup. Kan? Kalian sih. bukan kayak gitu Noval, kita butuh kepastian. Kita harus jalani proyek Iya, ini. oke. Entar gini aja. Nanti kita nasehatin lagi si Icanya biar atau gimana keputusannya ya. Yang penting kita pikir dengan kepala dingin lah. Jangan emosian gini nih. Ya. Ntar gua kejar dulu si Ica. Iya deh. Ngapain sih? Lu ngamuk-ngamukan segala. Ya gimana dong kalau orang baru datang mereka udah bentak-bentak kayak gitu. Kan bisa diomongin secara baik-baik, kepala dingin. Tapi kan mereka nggak bisa ngomong baik-baik. Ya, kan Ica juga harus sadar diri juga sih. Emang dengan kesalahan Ica tuh jarang kumpul juga kan. Karena ini proyek-proyek Ica. Ini baru beberapa hari Pak itu maksudnya sama kalian. Iya sih, tapi Ica juga harus ngerti dengan keadaan kita lah kan. Proyek itu jatah kita cuma 2 minggu. Udah seminggu belum jalan. Ica juga ngomong lusa-lusa nggak jadi sih. Jadi Ica juga harus ngerti, mereka juga saling ngerti lah intinya. Ya, udah. Bisa minta maaf ke mereka. Mau ya? Ya. Udah, yuk. Mereka. Jangan Jadi jujur deh, kayaknya kita udah kasar banget sama Ica. Kayaknya egois deh kita. Apa nggak sebaiknya kita minta maaf dengan dia? Ya udah, ntar kita minta maaf ya. Lo jangan kayak gitu lagi dong. Dia kan cewek. Ya sorry mbak, gue kelepasan. Seharusnya lo bisa ngontrol emosi. Dan sebenarnya aku juga emosi, tapi setidaknya bisa ditahan. Ya kayaknya gue udah keras banget kayak gini. Bener. Ya udah, nanti kita maaf. Nanti kita sampai sekarang aja deh. Ya udah, yuk.
kalian berdua minta maaf karena mungkin kami terlalu egois dan juga terlalu emosi. Jadi ya kami minta maaf. Ica juga minta maaf. Maksudnya kayak kemarin mungkin ya Ica kayak gitu karena memang bener-bener nggak bisa Ica tinggal, dan ya selama ini kalian ngertiin Ica, tapi untuk yang kemarin bener-bener deh Ica nggak bisa banget kayak gitu. Ya Ica juga minta maaf ke kalian kalau kalian ngerasa Ica kayak lupa gitu sama tanggung jawab Ica. Dan tuh Adi, apa yang mau disampaikan? Dia minta maaf. Jadi udah kelewatan gitu, marah-marah sampai gebrak-gebrak meja, udah kayak nggak ngehargain teman lagi gitu. Mungkin jadinya juga kurang pengertian gitu ke kesibukannya si Ica. Jadi minta maaf. Jadi Val, maafin gak Val? Yang penting saling ngerti lah. Udah kelihatan masing-masing kan. Jadi kalian semua udah maafin Ica nih? Ya udah maafin kok. Jadi jangan emosian lagi. Jangan apa? Egois intinya ya. Saling menghargai deh. Boleh ikut peluk nggak? Nggak boleh. Boleh! Ya udah. BTV mantap ya. Udah. Terus ya BTV mantap. Oke, jadi untuk cerita ini pesannya adalah kita harus saling menghargai, jangan saling egois, dan itu sangat merusak sekali yang namanya keorganisasian. Dan kita juga kalau misalnya punya organisasi lain, kita juga harus menyeimbangi, menjadi balance. Jadi kita nggak bermasalah di organisasi yang satu dan satunya. Terima kasih. Oke, jadi pesan dari cerita ini adalah dimana kalian telah menentukan pilihan, kalian juga harus berani bertanggung jawab. Dah, terima kasih. Oke, dari film ini pesan untuk kalian, tahan emosi kalian ketika kalian menghadapi sesuatu dan tanggapilah secara dewasa, jangan mengutamakan ego. Hargai pendapat orang lain dan jangan mengutamakan ego sendiri. Bye. Jangan lupa Tungguin video kami. Selanjutnya.